Nah, ngomong-ngomong soal daftar inventarisasi masalah, pemerintah ini udah ada update-nya. Jadi berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa penyusunan KUHP baru ini nantinya menjadi tanggung jawab dari Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas. Dan untuk daftar inventarisasi masalahnya pun juga sudah diserahkan. Nah, menurut Yusril, prosesnya di Kementerian Hukum ini sudah berjalan lancar, jadi tidak perlu adanya intervensi dari kementerian yang dipimpin oleh Yusril. Tetapi tentu jika ada hal-hal krusial yang nantinya perlu diselesaikan, maka bisa diselesaikan dalam rapat koordinasi. Nah, selain itu, Menteri Yusril juga bilang kalau dalam RUU KUHP ini nantinya akan menjamin hak asasi manusia. Salah satu bentuk penjaminan HAM menurut Yusril dalam KUHP yang baru atau yang sedang dibahas ini adalah penegasan mengenai batas waktu status tersangka paling lama itu 2 tahun. Si Menteri Yusril ini juga memberikan ilustrasi ya, kalau misalnya seseorang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi dalam waktu 2 tahun penyidik tidak mendapatkan alat bukti yang cukup, jadi status tersangkanya itu bisa dibatalkan. Ya, senada juga dengan DPR, Yusril ini juga bilang kalau RUU KUHP ini rencananya akan disandingkan dengan KUHP yang baru. Nah, menurut Yusril, targetnya ini bisa selesai dalam akhir tahun. Di sisi lain, Shell, Komisi Pemberantasan Korupsi ini juga merespon soal adanya rencana perubahan pasal dalam revisi Undang-Undang KUHP khususnya terkait dengan pasal penyadapan. KPK ini sudah menegaskan kalau dalam hal pasal penyadapan ini akan merujuk langsung pada Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Menurut Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak ini sudah menjelaskan KPK bisa melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Tipikor tanpa harus mengikuti aturan dari KUHP. Ini juga diperkuat dengan pernyataan Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Jadi KPK ini mempunyai kewenangan lex specialis yang berarti bisa mengabaikan aturan yang lebih umum karena ada aturan lebih khusus. Nah, dalam hal penyadapan ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, KPK hanya perlu meminta izin kepada pimpinan untuk melakukan proses penyadapan.